Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panjang kali ini. Ya ibadi law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Yang artinya sesungguhnya awal kalian, akhir kalian, kemanusiaan kalian, surga kalian itu terdapat pada kerasnya hati seorang laki-laki, mana kasodalika mimulki, selama hatinya tidak berkurang daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa 'ala dzalika mimma indi illa kama yanqusul muhitu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khaira dzalika fala yalumanna ila nafsahu. Nah, jadi intinya adalah ketika kita semuanya menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang mengenyangkan, menghilangkan haus, memberi pakaian, memberi sesuatu apapun, kebutuhan apapun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faman wajada khairan, dan barang siapa menemukan kebaikan, kita berbuat baik, bisa ngaji, bisa taat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghairu dzalika, maka ketika kalian menemukan dalam keadaan tidak menemukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah engkau mencacinya kecuali diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan, ingatlah memuji kepada Allah. Kalau kita berbuat kesalahan, ya salahkan diri kita sendiri. Kalau orang lain salah, salahkan ia. Dan jangan mencacinya, karena apapun yang dilakukan orang tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melihat orang lain, tetangga kita, saudara kita masih berbuat kesalahan, jangan dicaci, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ya kita lihat apa menjadi kekurangan, kita perbaiki. Mudah-mudahan manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ta'ala wa nafa'na bi bil mufidarin amin amin ya rabbal alamin. Khisan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzi wa Syekh Ahmad bin Husain Asy'ari Suja Al-Aswani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah huda-huda Allah. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib, bab tentang paruan sawah atau ladang. Kalau dalam syarahnya adalah fi ahkamil mukhabarah atau muzaro'ah, hukum paruan di dalam bertanam atau mengolah lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun wa idza tafa'a ila rajulin ardon liyazra'iha wa syartu lahu jiz'un ma'luman min ra'yiha lam yajuz wa in akrahu iyaha bidahabin aw fiddatin aw syaratin lahu ta'aman ma'luman fi dimmatihi jaza.
Yang artinya mukhabarah atau kerjasama pekerjaan dengan pemilik tanah untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil dari yang dihasilkan dan benih dari amil. Jadi kalau mukhabarah, yang pertama muzaroah. Muzaroah itu adalah dua orang yang berkongsi mengenai bertanam atau bercocok tanam, baik itu padi, buah, dan lain sebagainya. Kalau sistem muzaroah itu tanahnya dari pemilik, bibitnya dari petani. Nah, bagaimana presentasinya? Baik itu boleh sepertiga, setengah, seperdua, sepertiga, atau sesuai dengan perjanjian. Nah, itu namanya adalah sistem muzaroah. Kalau mukhabarah adalah pemilik lahan itu memberi biji atau benih, akan tapi dia memperkerjakan kepada satu orang. Nah, saya kerjasama sama kamu, kamu tenaganya, saya yang memodali, tanahnya saya, yang benih saya, pupuk saya, kamu yang bertanam. Maka itu adalah yang penting di situ hasilnya setengah boleh, sepertiga boleh, seperempat boleh sesuai akad di awal. Atau mungkin dalam satu masa. Nah, mungkin satu masa tanam padi itu 4 bulan. Kalau dalam hitungan Jawa 125 sampai 130 hari itu sudah panen. Dan nanti baginya setelah dijual. Yang penting di situ asalkan tidak ada syarat. Yang penting kan dibagi presentasinya berapa. Di awal harus jelas. Kalau tidak jelas di awal maka tidak boleh. Jadi akad kerjasama di sini harus jelas di awal. Kalau mungkin nanti lihat dulu kalau panennya baik, nah itu tidak boleh. Kerjasama seperti itu tidak boleh. Presentasinya adalah tetap di awal. Nah, setengah ya setengah daripada hasil. Nah, kalau mungkin dia meminta syarat nanti bayarnya pakai emas, nah itu yang tidak boleh. Kemudian menurut Imam Nawawi mukhabarah diperbolehkan, begitu pula muzaroah, yakni kontrak kerjasama sebagaimana mukhabarah, hanya saja benih berasal dari pihak pemilik tanah. Jika seseorang menyewakan tanahnya dengan emas atau perak atau mensyaratkan makanan yang diketahui dalam tanggungannya maka diperbolehkan. Nah, yang penting di situ tidak ada unsur untuk merugikan atau membohongi. Berarti atau mungkin petaninya itu menyewa, yaitu seluruh hasilnya dipakai orang petaninya. Kalau sistemnya bagi hasil, karena mungkin dia tidak punya modal, yang modalnya kamulah, saya tenaga saja. Lah itu berapa? Harus jelas di awal. Karena kalau di belakang nanti pasti ada yang dizalimi. Ya, mungkin yang bekerja pasti tidak dibayar. Karena apa? Tidak untung kok. Nah, kadang waktunya panen, yang panen ternyata petaninya itu yang berbohong. Lah itu juga tidak jelas, tidak sah. Yang penting di situ setengah boleh, sepertiga boleh, seperempat boleh sesuai akad di awal. Itulah tentang parawan daripada hukum muzaroah atau mukhabarah. Kalau muzaroah pengelola adalah petaninya. Kalau mukhabarah pemilik lahan memberi modal, yang satu hanya modal tenaga. Semuanya diperbolehkan dalam agama Islam, asalkan di situ tidak ada unsur kebohongan. Kalau unsur bohong ya diharam hukumnya. Dan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ani bin Umar anna Nabi SAW amala Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memperkerjakan penduduk Khaybar. Kanjeng Nabi itu pernah memperkerjakan penduduk Khaybar karena mereka tidak punya ladang penghasilan, makanya Kanjeng Nabi punya lahan, itu tanah saya diolah. Nah, nanti bibit dari saya, modal dari saya, lah nanti hasilnya dibagi. Nah,
dengan upah berupa buah dan tanaman yang dihasilkan. Itu boleh, baik itu berupa uang atau tanaman yang ditanam. Nah, kalau mungkin tanam padi dapatnya 1 ton, kamu 4 kintal, saya 6 kintal, wong tanahnya saya, yang modalnya juga saya, kamu 40% saja, itu juga boleh. Asalkan di awal harus jelas. Itu dihitung dari hasil seluruhnya. Kalau tidak untung pangan hama, ya sama-sama rugi, namanya kerja sama. Beda sama kita kerja sama orang, ternyata pemborongnya dibohongi di atasannya. Kita yang kerja tetap wajib minta hak untuk dibayar, bukan kerja sama. Akan tapi kalau kita kerja sama orang pemodal, bisa juga kawan kita punya modal, kita punya profesi, bisa mengelola suatu uang, mungkin ahli interior, ternyata dibohongi semua, sama-sama rugi. Kalau kita hanya kerja kayak helper, itu tanggung daripada mandornya. Ini tapi beda dengan ini adalah paruan daripada muzaroah atau mukhabarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya. Akan tapi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, nahan Nabi SAW anil mukhabarah. Ada satu riwayat Kanjeng Nabi juga melarang untuk mukhabarah. Tapi itu konteksnya berbeda. Anna Rasulullah SAW naha anil muzaraati wa amara bil muajarati wa qala la ba'sa biha. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang muzaraah dan memerintahkan ijarah, dan bersabda tidak ada masalah dengan ijarah. Kalau tidak memungkinkan banyak perseteruan, tidak melalui mukhabarah atau muzaraah, karena mungkin dikhawatirkan ada permasalahan, maka Nabi juga melarang. Tidak jelas itu juga melarang. Ijarah ya unsur upah. Kita kerja nanti dibayar, sudah selesai. Tidak ada persengketaan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Wa ihya'il mawati jaizun bisyartaini ay yakuna al-muhyi musliman wa an takuna al-ardu harratan lam yajur 'alaiha malakun li muslimin. Wa sifatul ahya'i ma kana fil 'adati amaratun lil mahya wa yajibu bi dhillil ma'i bi salasati syara'ita ay yafdula an hajatihi wa ay yahtaju ilaihi ghairihi li nafsihi aw li bahiyatihi wa ay yakuna mimma yastahlifu fi bi'rin aw ainin. Bab selanjutnya adalah mengenai hukum menghidupkan lahan yang mati. Maksudnya apa? Buka lahan. Ada tanah kosong, tidak diketahui pemiliknya. Kita sudah tanya PRT, PRW, pemerintahan. Itu isinya semak-semak belukar. Tidak ada yang menggarap, tidak ada sama sekali pemiliknya. Sudah tanya pemerintah, tidak ada, sama tetangga, keluarga, tidak ada pemiliknya. Itu boleh digarap. Akan tapi tidak boleh sepenuhnya. Mungkin luasnya ada 100 hektar, kita garap semua, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan oleh agama adalah secukupnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini mengenai menggarap lahan. Atau mungkin lahan tersebut dimiliki pemerintah tapi tidak dipakai. Isinya kan rumput-rumput itu. Saya garap saja. Saya yang buka lahan, saya yang memodali, izin sama PRT, PRW, Pak Lurah, Pak Camat, diizinkan, boleh. Yaitu di pondok pernah memakai lahan pemilik PLN. Di bawah apa? Di bawah tower. Itu ada sekitar 150 meter persegi. Itu kosong, isinya rumput, ular, mengganggu tetangga. Daripada membahayakan, digarap, tapi izin atas dari orang PLN. Ya digarap saja nggak apa-apa. Supaya apa? Ladangnya hidup,
hewan-hewan juga hidup, tidak mengganggu lingkungan, itu boleh hukumnya. Kadang kan kalau isinya semak semua, mungkin kita di sini ada perumahan, ladang sebelahnya kosong tidak digarap, malah isinya ular, membahayakan lingkungan. Nah, itu malah justru disunahkan untuk menggarap tanah kosong. Seperti apa? Gunung yang hasil kebakaran, gundul, nah itu malah disunahkan untuk menggarap oleh agama Islam, akan tapi dengan syarat izin pemerintah. Nah, di sini keterangannya adalah Ihyaul Mawat adalah lahan yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan seseorang. Membuka lahan mati hukumnya diperbolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah yang membuka adalah seorang muslim. Tentunya kalau kita beragama Islam, yang membuka harus Islam. Kecuali tanah yang telah dilindungi pemerintah. Kalau dilindungi itu tidak boleh. Suatu contoh, termasuk lahan-lahan yang dilarang untuk itu ya tidak boleh. Karena kalau pemerintah melarang tidak boleh. Jadi kalau pemerintah diam saja tidak ada pergerakan melarang ya boleh. Wong dimanfaatkan. Maka untuk membukanya harus mendapatkan izin. Ya, seperti di sini di hutan lindung apapun kita harus mempunyai izin. Tapi di sini pun sudah dipakai, ada RT, ada RW, itu tak langsung secara otomatis ya dapat izin dari pemerintah. Cuman nanti setelah itu kalau digusur ya kita pindah. Kadang kan kita sudah numpang di sini, dari awal sudah tidak minta izin, digusur tidak mau minta ganti rugi. Padahal di sini tidak diperbolehkan menempati suatu tempat yang dimiliki oleh pemerintah, apalagi dilindungi tanpa seizin pemerintah. 2, tanah tersebut tidak bertuan ya tidak dimiliki oleh seseorang muslim pun. Tidak ada yang memiliki. Mungkin keluarga yang sudah meninggal, ahli warisnya tidak ada. Pemerintah tidak mengambil sikap, RT RW tidak mengambil sikap, kosong, isinya ular. Nah, dikerjakan, digarap, ditanami bunga, buat taman atau buat apa yang membuat ramah lingkungan, itu malah disunahkan. Tapi kalau dibuat untuk menghasil keuangan, untuk mengambil hanya secukupnya. Kadang kan rakus. Saya ngambil 100 hektar, nanti untuk cadangan anak saya, cucu saya, cicit saya, lah itu yang tidak diperbolehkan. Meskipun itu kosong, yang diperbolehkan mengambil secukupnya untuk membiayai keluarga. Kalau kita ya 1 hektar cukup, tanami cabai atau apa kan biar indah. Kalau gunung, tanah kosong, gundul, ditanami buah-buahan kan bagus, ramah lingkungan. Atau kita bikin penghijauan, boleh dimanfaatkan oleh binatang, ada monyet bisa makan juga boleh. Kita mengambil upah dari apa? Dari sesuatu yang lain, mungkin orang-orang relawan membantu menghijaukan, kita mengambil dari situ juga boleh. Artinya tanah yang tadinya dimiliki seseorang lalu kemudian dibiarkan tidak terawat, tetap dimiliki orang tersebut dan tidak bisa diihya atau dibuka. Jika tanah tersebut seperti ini tidak diketahui pemiliknya dan masuk dalam area tanah muslim, maka tanah demikian termasuk mal doi, harta tersia-sia yang urusannya diserahkan pada pemerintah. Keterangannya selanjutnya, ketika tanah tersebut tidak diketahui pemiliknya muslim ataupun atau keluarganya dan tidak terawat, maka hal tersebut termasuk harta yang tersia-sia, urusannya adalah diambil hak oleh pemerintah. Tapi kita boleh menggarap, tapi tidak boleh memiliki. Ya contoh, Anda tanah kosong ini kapling 20 tahun tanpa dihuni, tanpa digarap, kosong, ya kita garap terus diambil alih dimiliki, itu tidak boleh. Kalau sesuatu dicari ahli warisnya tidak ada, pemiliknya tidak ada, pemerintah juga tidak punya, itu yang mengambil hak adalah pemerintah.
Kita tidak bisa mengambil, bukan milik kita. Kalau mengambil manfaat, menggarap, membuka lahan untuk mencari rizki, secukupnya itu diperbolehkan. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Waman ahya ardon maitatan fahiyalahu." Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya. Ya, miliknya itu apa? Milik daripada apa yang ditanam, bukan tanahnya. Barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia berhak dengannya. Man ahya ardon maitatan falahu fihi ajrun wa ma akalat al-awafi minha fahuwa shadaqah. Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka ia berhak mendapatkan pahala. Disunahkan malah. Dan sesuatu yang dimakan para pencari rezeki darinya adalah sedekah. Bentuk cara membuka lahan mati adalah sebagaimana apa yang menjadi adat dalam membuka lahan mati. Artinya jika muhyi, pembuka lahan mati, hendak membangun di lahan mati, maka ia harus memagari komplek tersebut dengan batu atau bambu dan membangun atap serta memasang pintu. Jika ia hendak membangun kandang, maka cukup memagari dengan kadar sebawah pagar rumah tanpa perlu membangun atap. Jika ia hendak menjadikannya sawah, maka ia harus mengumpulkan tanah di kanan kiri komplek tersebut, lalu meratakan tanah itu dengan mencangkul tanah yang tampak meninggi dan menguruk tanah yang rendah serta membuat irigasi apabila tidak cukup dengan hujan. Jika ia hendak membangun kebun, maka ia perlu mengumpulkan tanah di kanan dan kiri area tersebut serta memagarinya. Nah, tanah-tanah tersebut itu harus dijaga karena apa? Bahaya sekali karena sering terjadi konflik. Batasnya sampai mana? Nah, kita pun tidak tahu. Ternyata yang kita garap yang 1 meter memakan tanah milik orang lain. Maka kita harus dipastikan dulu tanah tersebut batasnya sampai mana. Setelah tahu batasnya, dibuat pagar. Kalau dibuat kandang lebih bagus dicor. Kalau dicor kan tidak akan menambah sedikit pun ke kanan dan ke kiri. Nah, itu aman. Nah, karena hukumannya itu sangat berat sekali. Memangkas 1 jengkal tangan saja gitu. Itu sampai elang itu hukumannya sampai akhirat ya. Jadi orang itu di sawah itu sangat rentan sekali mengambil tanah orang lain meskipun tidak dirasa karena cangkulnya terlalu tajam. Sedikit 1 cm, 2 cm. Makanya agama juga menyarankan kalau hal tersebut tanah rata ya membuat gundukan. Nah, cara bahasa Jawa ini apa? Galengan, galengan. Dibedeng, galengan dipatok. Patok supaya apa? Tahu kalau tetangga itu memakan itu tahu kok bengkok lah ini kemakan ini. Nah, itu harus diperjuangkan supaya apa? Tetangga kita pun tidak bisa berbuat dosa. Kita harus tegas. Nyangkul 1 cangkul biarin saja ya lama-lama kita pun tidak ikhlas. Ujung-ujungnya tidak ikhlas. Meskipun ikhlas sampai kapanpun lama-lama ya berat. Tambah lebar jalan dimakan. Nah, apalagi statusnya memang tanah tersebut kita sewa atau menggarap, itu wajib menjaga juga meskipun kita menyewa. Makanya Islam membuat atau anjuran tanah apapun dikasih pembatas supaya apa? Tidak hilang batasnya, tidak hilang atau termakan oleh tetangga atau orang lain yang berbuat zalim. Nah, mudah-mudahan sedikit lagi terjemah ringkas di sini keterangan. Ketahuilah air yang khusus dengan seseorang tidak wajib untuk menyerahkannya pada hewan yang lain. Wajib menyerahkan air dengan 3 syarat. 1, telah melebihi kebutuhannya. 2, orang lain membutuhkan air tersebut baik pada dirinya atau hewannya. 3, air itu berada pada tempatnya, yakni air yang diambil pemilik sumur atau hewannya yang tidak terganggu. Jika sampai terganggu, maka cukup dengan orang yang mengembalakan yang memberi air. Maka tersebut ketika menggarap tanah suatu ladang itu
boleh mencari sumber air melalui tanah orang lain asalkan dapat izin atau kita beli. Nah, yang diperintahkan adalah kalau kita ingin buka lahan yang baru ya kita cari sumber baru, buat sumur bor di situ. Kadang kan ada rumah baru di sini, tahu-tahu ya minta air lah, disitulah tidak dianjurkan. Itu pasti mengganggu tetangga, kayak di Ruli ini pasti orang datang minta air sana sini. Pada anjurannya adalah selama dia air tersebut di tetangga kita mencukupi kebutuhannya, lebihnya itu boleh kita pakai dan dapat izin dari orang tersebut. Nah, itu harus diperhitungkan. Keluarganya tercukupi, hewan-hewannya tercukupi, kita baru boleh memakai. Nah, mungkin sama-sama di tempat hutan lindung atau tempat yang lahan baru. Ya, mudah-mudahan manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dari saya banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib درجة شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم